فرض علينا الصيام في شهر رمضان استنى بالقيام في لياليه وحثنا بالذكر وتلاوة القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada seluruh pejabat di BKKBN yang sama-sama kita hormati, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa sudah berapa hari, Pak? Ibu, berapa hari puasanya, Bu? Masih semangat kan? Saya ingin mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini kelahiran tahun ke-21 Hijriah. Lahirnya di Madinah 2 tahun sebelum berakhirnya kekhalifahan Umar bin Khattab. Meskipun lahirnya di Madinah, tapi lebih dikenal dengan Hasan Al-Basri. Basri itu Basrah, Irak. Karena ketika remaja, Hasan Al-Basri ini dibawa hijrah sama ibunya ke Irak. Namanya dari Imam Hasan Al-Basri. Apa namanya? Tausiah hari ini barangkali agak enggak enak kalau nanti mendengar ya. Gak apa-apa, Bu ya? Bapak gak apa-apa ya? Kata Imam Hasan Al-Basri, ini tabi'in, generasi terbaik selepas Nabi. Laula ulama'u lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena jasa dan kontribusi para ulama, para guru, maka manusia itu menjadi seperti binatang ternak. Enak gak dengarnya barusan? Ibu? Gak ada suaranya. Hari ini baru hari keempat loh ya. Laula ulama wala saran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, maka manusia itu menjadi mirip sama ya. Manusia itu menjadi seperti hewan atau binatang ternak. Saat saya membaca ini, gak enak juga dengarnya, bacanya. Saya kira-kira maksudnya apa? Saya jumpa 3 poin. Karena memang Imam Hasan Al-Basri ngomongnya cuma gitu doang. Tapi supaya message Imam Hasan Al-Basri itu sampai, kita harus sedikit merenung apa yang dimaksudkan oleh Imam Hasan Al-Basri itu. Baca Quran itu kalau bisa diulang-ulang, Pak, supaya message-nya sampai. Kalau sekali baca dan kita nggak paham, kita nangis kita. Hewan itu secara umum
fokus dan orientasinya itu memenuhi konsumsi fisik. Ini yang poin yang pertama. Pagi dia bangun, sebelum subuh udah bangun itu, ya kan? Apa misalkan kambing atau sapi atau mungkin ayam, sebelum subuh sudah bangun. Kalau kita bangun jam berapa? Sudah mulai nggak enak ya. Dan dari awal sudah bilang pengajian ini nggak enak, nggak apa-apa, nggak diundang lagi nanti. Sebelum subuh sudah bangun, dan ketika bangun yang difikirkan apa? Emang hewan bisa pikir ya? Pertama yang dia ada pasti dia makan. Ada sebagian hamba Allah ini yang jauh dari rumahnya Allah. Kita sebelum subuh sudah bangun, kemudian kita pergi ke masjid untuk salat subuh dengan berjamaah. Pulang-pulang ada sebagian hamba Allah ini sudah manasin mobil, karena tinggalnya di Tambun, kantornya di Kuningan. Betul ya? Sudah ada miripnya ya kan? Sementara sebagian yang lagi, si A tadi sudah pergi salat jamaah di subuh di masjid. Yang satu bangun juga, tetapi beda dia yang dibuat. Setelah itu dia pergi, dibawa ke padang, dibawa ke lapangan sama tuannya. Ketika sudah begitu, dia pergilah dari kandangnya, pergi berjarak dari kandang tempatnya itu sampai ke lapangan, sampai ke tempat padang. Dia makan. Capek dia. Kalau sudah kenyang kira-kira ngapain dia? Sudah. Jadi kalau sudah jam 11 itu hewan ternak pasti sudah menggelosor. Kenyang, ngantuk, gelosor dia. Nanti bangunlah lagi, dikasih minum sama tuanya, sama pengembalanya, minum dia. Setelah minum, lapar lagi. Makan lagi, makan. Sore dibawa pulang. Sampai rumah, ya istirahat kan ya? Istirahat. Dia berinteraksi juga dengan pasangannya. Malam dia buat, kadang-kadang siang dia buat, di tengah lapangan itu dia buat kadang-kadang kan? Ingat, kalau bukan karena ilmu dan karena ulama, manusia bisa jadi mirip kayak. Ada sebagian umat Nabi Muhammad yang kayak begini. Bangun pagi yang dipikir apa? Digit, progres, report, pergi ke kantor, kerja, karir. Capek dia, tumpukan map. Habis itu ngapain udah capek? Atau tidurnya di mana? Ini ya. Nah, kita dilatih juga itu untuk tidur efektif 5 menit tapi sudah kayak begitu kan. Kita diajarin gitu di company ternamaan itu. Sudah begitu kita buat, alhamdulillah hari itu selesai pekerjaan, pulang kita. Ya, capek memang pulang, tetapi kita puas kenapa? Pekerjaan sudah selesai. Capek memang kita pulang, tetapi progres sudah done. Selesai dah. Pulang kita ketemu keluarga, cicat dengan keluarga, anak masuk ke tempat tidur, maka juga manusia masuk ke tempat tidur, jumpa pasangannya, ya, cicat, lahir jadi anak, ya. Ini tadi judulnya keutamaan menuntut ilmu agama. Kita mendapat ungkapan dari Hasan Al-Basri. Itu yang pertama. Beda dengan hamba lagi, yang satu bangun dia pergi, tahu yang difikirkan bukan makan, yang difikirkan bukan fisiknya, bukan jasmaninya, tetapi dia fikir rohiyahnya, dia fikir rohaninya. Maka dia sebelum subuh dia sudah bangun, ambil dia air wudu,
Salat tahajud dia, pasrah di hadapan Allah, mengadukan seluruh problem kehidupannya. Dunia yang dipikirkan. Dan kalau orang sudah sampai kayak begitu, maka dia nggak begitu sibuk minta, tetapi sudah menikmati berlazat munajat dengan Allah. Dan kalau sudah begitu, nanti nggak minta pun sama Allah dikasih. Kata Nabi, man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa yang zikir kepadakunya itu menyibukkan dia sampai nggak minta, maka kata Allah, saya akan ngasih apa yang diminta oleh orang lain, yang meskipun dia itu nggak minta. Jadi kerja, ada orang berangkat kerja itu nggak punya misi apapun kecuali misi untuk berkarir dan mencari kehidupan dunia. Tetapi sebelahnya lagi dia pergi, memang cari duit, tetapi misinya ada. Beda kan? Itu yang pertama. Yang kedua, binatang ternak itu tergantung tuanya. Disuruh membajak sawah mau, disuruh bawa barang angkat dia, dan dia nggak peduli yang dibawa itu barang apaan. Yang penting ada barang bawaan dibawa dia. Ada kan? Manusia ini kalau nggak dapat bimbingan dari ilmunya ulama kayak begitu. Yang penting ada yang nyuruh, yang penting ada yang order, yang penting ada yang ngasih arahan. Persoalan betul dan belakang itu belakangan. Persoalan betul dan salah itu urusan belakangan. Nah, ini perlunya belajar ilmu agama, minta bimbingan. Ya, itu memang. Yang ketiga, kambing itu, sapi itu, kalau pada masanya mau disembelih, ya, kalau pada masanya mau disembelih, dibawa ke tanah lapang. Ya. Ini kadang-kadang meskipun ada yang dia nolak dan lari, tetapi kebanyakan dia nurut dibawa. Padahal mau dibawa kemana? Mau disembelih. Meskipun ada sebagian hewan yang karena tukang potongnya pinter, tahu psikologinya, maka dia nggak melawan. Ada juga kalau orang ini nggak dapat bimbingannya ilmu, nggak dapat bimbingan ilmunya daripada ulama, itu kayak begitu. Sudah tahu dikasih arahan yang nggak sesuai, sudah tahu pekerjaan yang dibuat ini dangerous, sudah tahu order yang dibuat ini menyalahi semuanya, tapi dia buat. Padahal yang satunya tadi kan nolak. Kalau tahu ini sepertinya sudah mau dibawa, mau disembelih, mau Idul Adha, sebagai dan menolak. Tetapi ada orang yang kalau nggak dapat bimbingannya ulama jadi begitu. Oleh karena itu, keutamaan yang pertama yang kita dapat dari orang belajar ilmu agama itu adalah yang pertama, kita akan jadi lancar masuk surga. Sebab kalau kita belajar ilmu yang lain itu belum tentu, tergantung nanti dipakainya untuk apa. Tapi kalau orang untuk belajar ilmu, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak tiap hari macet nggak Pak di rumah sini Pak? Jadi cukuplah kalau macet itu di sini saja. Jangan sampai nanti double di dunia macet, di akhirat macet juga. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan. Sahhalallahu lahu, akan mudahkan. Mudah itu lancar atau macet Pak? Namanya mudah. Kan kita belajar dulu ketika kecil, kata kiai-kiai kita, orang ketika meniti titian sirat, itu ada yang cepet kayak buruk, ada yang merangkak, ada yang jalan, ada yang lari, ada yang merangkak, sudah di penghujung tiba-tiba jatuh, gitu kan? Nah itu tanda macet itu. Nah, jadi berilah kita space waktu kita hidup di dunia ini untuk mencari ilmu agama. Supaya apa? Supaya lancar nanti jalan kita.
Pak, kita kalau hari-hari macet itu, kita sedih nggak Pak? Kita capek nggak Pak? Kita lelah nggak Pak? Ya tapi mau bagaimana kan? Macet bareng-bareng. Yang macet bukan kita sendiri. Mau bagaimana lagi kan begitu? Nggak ada pilihan lain. Tapi kalau di akhirat nanti bagaimana? Kita kalau lagi macet tiba-tiba ada mobil pejabat. Kita macet, kemudian pejabat itu lancar gara-gara ada begitu. Di hati kita apa perasaannya? Hah? Sebel. Paling nggak sebel lah ya. Ramadan lah, walaupun Ramadan, kalau ada pejabat bawa begitu sebel juga kita. Nanti ketika kita jalan ini menuju ke surga itu, kita lihat kanan kiri kita lancar. Sementara kitanya ini, karena kita nggak pernah menempuh cari ilmu, karena kita nggak duduk untuk dengerin ayat, nggak duduk dengerin sarahan hadis. Bagaimana itu perasaan? Hampir sama dengan yang sekarang kita lakukan. Itu yang pertama, Pak. Ya. Syariah itu walau bagaimanapun keadaannya akan dicari orang. Di rumah sakit, ketika dokter jantung itu sudah nggak bisa menyelesaikan, yang dicari siapa? Hah? Dokter spesialis itu kalau sudah nggak bisa itu, habis itu nanti siapa yang dicari? Nah, ini ilmu agama. Tapi kadang-kadang saya, orang ilmu agama itu disuruhnya ketika orang dah mati. Ketika hidup nggak dikasih peluang untuk benerin orang. Ini kan Pak? Ini kita salah Pak. Quran itu cuma dibacain sama orang yang kesurupan, sama orang yang mati. Padahal Quran itu untuk orang yang hidup. Orang yang hidup tapi nggak sadar, itulah mestinya Al-Quran. Lah kita bacain Al-Quran sama orang kesurupan, cuma disuruh untuk ngeluarin. Yang kedua sama orang mati. Orang mati mau diapain? Didoain lah memang bisa ya. Tapi Al-Quran ini kan guidance, petunjuk. Dan kalau kita bularai bafi hudan, petunjuk itu orang-orang mati apa orang yang kesurupan? Ini kita salah Pak. Maka saya merayu lah ya, orang-orang yang hidup ini, ya, para ulama itu dikasih kesempatan juga untuk memanage orang yang masih hidup. Jangan nanti kalau sudah masalah baru panggil ustaz. Anak ketika masih baik, jauh dari masjid, gak didekatkan dengan ustaz, gak didekatkan dengan TPA, gak didekatkan dengan berjamaah masjid. Tapi nanti kalau anak sudah bermasalah, baru panggil ustaz. Itu yang pertama Pak, keutamaan orang mencari ilmu agama. Perhatiin ya, memang betul. Kalau tidak ada bimbingan dari Al-Quran, dari ayat, ini manusia yang begitu. Kata Al-Quran di dalam surah Al-Hijr ayat 3, Darhum, ya kan? Karena hewan ini orientasinya makan. Manusia juga nggak jauh beda. Kalau tabloid makan, ada menu baru dicoba. Kita nggak ada makanan, keluar jalan jauh. Padahal kanan kiri ada restoran makan, ketemu. Sampai jauh balik lagi. Nyari apa? Nyari makan. Maka kata Allah, darhum ya'kulu wa tamatta'u. Biarinlah mereka ini makan. Biarinlah mereka ini makan, orientasinya makan, biarin. Obsesinya makan, biarin. Ambisinya makan, biarin. Wa yatamatta'u, dan happy, biarin mereka, biarin. Fasawfa ya'lamun, kata Allah. Nanti mereka akan sadar. Ini kalau nggak mau diingetin, biar Bapak tiap hari kan maunya menu beda. Istri kalau masak nggak enak sedikit kita marahin. Ya. Ini Ramadan,
diajarin sama Allah itu suruh ngurangin makan. Ya Pak? Kalau kita ngurangin makan atau pindah waktu makan Pak? Kalau hari biasa minum kita ini cuma 1 gelas. Tapi ketika Ramadan ada berapa mangkok? Ini salah. Ini karena apa? Karena kita nggak dapat bimbingan dari ulama. Kalau perut kita ini penuh sama jus orange, jus strawberry, kolak dan seterusnya, kira-kira nanti salat maghribnya, kira-kira nanti salat tarawihnya itu semangat atau lemes? Ini kita puasa diajarin begitu. Ini bimbingan keutamaan orang. Maka orang zaman dahulu, apalagi yang belajar itu pasti perutnya kosong. Sebab kalau orang perutnya kosong, itu orang itu mikirnya lurus. Tapi kita beda Pak ya. Kita kalau kosong nggak bisa mikir gitu kan ya. Ini bedanya. Nah itu bedanya orang. Dulu zaman kedua Hijriah ketika diperang, ketika disyariatkan puasa, itu kaum muslimin justru perang Badar. Yang diangkat untuk menjaga kemuliaan dan supaya dakwah ini langsung, yang diangkat itu senjata perang. Ini 1437 puasa kita ngangkat apa Pak? Hah? Angkat apa? Angkat kepala aja berat. Tuh, ini bimbingan ulama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu itu kita dalam konteks untuk mencari keberkahan dan kemuliaan dari Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan dalam dirinya, maka dia akan difahamkan agama. Ibnu Rajab mengatakan orang yang tidak paham agama, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya. Pak, kata Nabi Muhammad, rakaatal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau orang nggak tahu kayak begini, ini kira-kira salat subuhnya di mana? Kalau orang nggak tahu ungkapan kayak begini yang diucapkan oleh ilmu agama dan para ulama, kira-kira salat subuhnya jam berapa? Kata Nabi Sahih, insyaallah yang saya sampaikan hadis sahih semua. Man shallal isya'a jama'atan ka'annahu yusalli syatral lail. Siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka dia sebanding salah ibadah semalam setengah malam. Coba keselamatan kita. Kita salat isya'nya di mana? Ya. Diteruskan, man shallal fajra jama'atan ka'annahu yusalli kullal lail. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia sebanding di sisi Allah ibadah semalam suntuk. Ada yang bisa ibadah semalam suntuk? Ada yang kuat? Jenderal bintang 5 juga kuat Pak. Imam Syafi'i saja membagi malamnya itu menjadi 3. Sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk istirahat. Tapi rupanya ilmu agama ngajak kita kayak begitu. Kalau enggak, ya kayak bahaim tadi, kayak bahimah tadi. Orientasinya cuma perut, kendaraan, rumah, itu selesai. Maka kata Allah tadi, biarin kalau orang kayak begitu diingatin, biarin. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Orang yang kayak begitu biarin, nanti juga kalau sudah mendekati mohon maaf pensiun, sadar dia. Ya, kalau masih seger, masih karir 40, 45 lagi moncer-moncernya, itu susah dinasihati kadang. Tapi nanti kalau sudah mendekati, barulah dia.
Yang kayak begini kata Allah di dalam Muhammad, innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Orang kafir, orang yang enggak beriman. Ya, orang yang enggak beriman yang enggak kena akses ilmunya ulama tadi. Kita kalau ngomong kafir saat ini kita kayak enggak enak gitu. Karena nanti kritik orang, ajar orang. Padahal bahasa Qur'annya memang kafir. Innal ladzina kafaru. Maka ahli akademis itu biasanya lebih memilih non-Islam gitu ya. Kita ikutlah. Tetapi kita artikan orang-orang yang enggak beriman. Mereka makan, mereka bersenang-senang sebagaimana makannya binatang. Sama, dua ayat sudah sama kita sebut. Sama dengan ungkapan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ngomong begitu karena mentah baca ayat, Pak. Innal ladzina kafaru yatamatta'un, senang-senang. Senang-senang, maunya happy semuanya. Ya, cari happy di nightclub, cari happy di 21, cari happy di family karaoke dan seterusnya. Itu semuanya orang itu. Sama tadi. Kalau uang sudah habis pening dia. Nanti kalau sudah dapat gaji happy, ya kan? Makan happy, party, makan, ya. Tapi kalau nanti uang sudah nggak ada pening dia. Ya. Sama kan sapi itu juga kalau lapar belandrang kata Jawa ya. Nah, kalau lapar itu belandrang sapi. Kama ta'kulul an'am. Ini Quran bahasanya agak gak enak ya. Wan naru mathwal lahum, yang kayak begitu penghujung pengakhirannya adalah an-nar. Wan naru mathwal lahum. Sebab kenapa? Sebab aktivitas kehidupannya sama dengan aktivitasnya kambing dari makan, manusia dari makan, kambing berkawin, manusia juga dari kawin, punya anak juga. Maka kata Buya Hamka sama. Kalau hidup ini cuma sekedar cari makan, mohon maaf babi juga cari makan. Kalau hidup ini cuma sekedar berkawin, berpasangan, anjing juga, itu kata Buya Hamka. Ini ilmu yang ngajarin kita kayak begini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Bapaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti umat Nabi Muhammad saat ini tidak terakses dengan ilmu adalah kenapa masjid itu ramai dan berdesak-desakannya cuma di bulan Ramadan. Sementara 11 bulan yang lain itu terbengkalai masjid. Padahal sholat tarawih itu sunnah muakkadah, sama dengan sholat berjamaah sunnah muakkadah. Bahkan sebulan aja kadang-kadang nggak penuh. Nanti malam coba bandingin, mana lebih ramai malam ini atau hari pertama tarawih. Kita ini puasa Pak, sudah 40 kali. Ya, kita puasa Ramadan ini sudah 40 kali. Ya, kita ini kan di bawah 50 tahun semua kan Pak? Bawah 50 ini. Jadi kalau kita mulai 10 tahun dah 40 kali kita puasa. Coba kita ingat bagaimana keadaan masjid kita 40 Ramadan dari yang dulu. Dimanapun kita udah pindah komplek berapa, coba deh ingat-ingat. Hari pertama penuh, minggu pertama penuh, minggu kedua penuh, minggu ketiga minggu terakhir. Ini gambaran kalau orang ini nggak terakses dengan ulama. Padahal semakin terakhir, semakin penghujung, 10 hari terakhir itu piksil Allah turunkan, big over dari Allah. Idza dakhala asyral awakhir, kata Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir dikencangkan kainnya. Dan inilah problem. Apa problemnya? Problem keimanan. Kemarin hari pertama saya ini di Galaksi. Saya akan berangkat kecuali selepas ada keputusan dari Pak Menteri. 6.50 ada pengumuman, langsung telepon sama DKM pergi dari. Sampai sana salat isya sudah selesai, penuh masjid sampai keluar. Sampai ustadznya mau masuk nggak bisa. Pak, mohon maaf, sudah penuh Pak. Nah, katanya. Dia nggak tahu ketika nengok aku ustadz tuanya kan. Untung
untung dia nyadar nyuruh kita maju. Sebab kalau di belakang bagaimana kita menceramah kan? Itu hari pertama. Coba malam ini kita pergi di masjid yang tadi penuh. Kira-kira bagaimana keadaannya? Disinilah kenapa Allah itu manggil ketika nyuruh orang berpuasa. Yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Syariat Allah itu nikah, itu syariat. Makan itu juga syariat. Bekerja itu syariat. Tetapi syariat-syariat itu kalau Allah manggilnya cuma ya ayyuhan nas. Tetapi kalau puasa dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Pak kira-kira begitu Pak? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, kamu dulu diciptakan dari benda yang satu, kemudian dikasih pasangan. Dari pasangan itulah kemudian akan ada laki dan perempuan, anak-anak keturunan kamu. Dipanggilnya manusia. Kenapa giliran Allah nyuruh nikah kok yang dipanggil manusia? Sebab karena memang semua manusia itu suka sama nikah. Nikah ini gak ada hubungannya sama keimanan. Yang muslim nikah, yang non muslim nikah, orang Arab doyan nikah, orang Negro doyan nikah, orang Nusantara suka nikah, orang Australia suka nikah. Maka untuk nyuruh nikah itu nggak perlu dipanggil orang yang beriman, cukup manusia saja. Bu, ibu, coba kalau seandainya bapak-bapak itu dibilangin begini Bu, Pak, guru-guru yang sudah berumur dan karyawati-karyawati yang sudah berumur itu banyak Pak. Mereka ini cantik dan juga cerdas-cerdas Pak. Mereka ini harus diselamatkan Pak. Kira-kira kalau bapak-bapaknya digituin sama ibunya, bapak-bapak nolak mentah-mentah atau nerima matang-matang Pak? Ibu berani ngomong begitu sama bapaknya, Bu? Bapak mau digituin sama ibunya? Nah, bagaimana ini satunya mau dan nggak mau? Cuman ingin sekedar ngasih bukti. Kalau soal nikah itu semua orang itu mau, semua orang itu doyan. Jangankan kok yang belum nikah, yang sudah nikah aja mau loh. Ya, nggak ada hubungannya sama agama. Jadi kalau ngomongin, mohon maaf, kalau ngomongin nikah lagi poligami jangan sensitif. Berapa bulan yang lalu kita dengar berita kok ada salah seorang famous lawyers terkenal, dia kesandung, ketahuan gara-gara kesandung itu kemudian ketahuan istrinya berapa. Itu orang Islam mau bukan? Gak ada isu kalau soal nikah. Sama saja semua orang mau. Tetapi ketika Allah mensyariatkan puasa, yang dipanggil orang yang beriman. Ingin ngasih tahu, yang tidak beriman jangan sekali-kali nyoba menerima tawaran puasa. Kalau memaksakan, maka puasanya nanti cuma 5 hari. Kalau memaksakan, nanti terawihnya cuma 2 minggu. Maka Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terakhir, la'allakum tattaqun. Allah ingin ngasih pesan, takwa itu bisa diwujudkan sama orang yang puasa kalau punya iman. Yang enggak punya iman jangan harap dapat takwa gara-gara puasa. Kalau enggak punya iman, jangan harap puasa itu bisa menghadirkan ketakwaan. Lah kita ini kan iman sama Allah sebulan Ramadan. Orang yang punya iman itu dia dekat dengan masjid. Yang memakmurkan masjid itu pasti orang yang beriman. Yang imannya kusut dan imannya problem pasti malas pergi ke masjid. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah
orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, para ulama kita ngajarin innama, itu yang namanya adatul hasr, untuk memberi batasan. Orang yang memakmurkan masjid itu hanya dibatasi sama orang yang iman kepada Allah dan hari akhirnya beres. Yang gak beres pasti malas pergi ke masjid. Bener kan? Gak enak kan pengajian kita hari ini ya? Coba Pak, apa yang menafsirkan orang pagi-pagi kamarnya dingin pakai selimut, dia buang selimutnya, pergi ke toilet, wudu, kemudian pergi ke masjid. Apa yang menafsirkan kok ada orang mau kayak begitu? Bukankah lebih enak tidur saja? Coba apa yang menafsirkan? Apa? Ngapain kita siang-siang hari kita punya orange juice, di kantin kita punya spaghetti, lapar, haus. Kenapa kita nggak makan saja? Apa yang memanggil kita? Iman. Dingin-dingin. Kamar kita pakai AC ya. Kita ini kadang-kadang aneh ya. Panas pakai AC. Kita pakai AC pakai selimut akhirnya. Ya kalau begitu nggak usah pakai AC. Coba kalau mau ditanya jujur, coba disuruh tidur selimut tarik atau harus pergi ke masjid. Jawaban manusia apa jawabannya? Keimanan yang membuat kita pergi ke masjid, Pak. Kita ngakses ulama karena kita ingin itu. Kata Nabi, siapa yang salat fajar, salat subuh berjamaah, tsumma yadhkurullaha hatta tatlu'a syams, kemudian zikir, selepas salat itu zikir, ingat Allah, baca Quran sampai matahari terbit, kemudian ditutup dengan salat 2 rakaat namanya salat syuruk, kana lahu ajrul hajjati wal umrah, maka salat yang kayak begitu dapat pahala haji dan umrah. Coba diskon yang sebesar kayak begini pun kalau imannya itu kusut, maka kita lihatlah ya, puasa kita ini bisa menghadirkan iman kalau kita dapat pahala haji umrah 30 kali selama Ramadan. Kalau puasanya 30 kali, kalau 29 lah kita dapat pahala umrah. Ini bukan hanya untuk Ramadan, di luar Ramadan pun sama. Kalau Ramadan lebih lagi. Ini keutamaannya kalau kita ini mengakses ilmu, mengakses keutamaan ilmu syariat. Kalau ilmu yang lain itu nggak tahu kemana arahnya, ya bukan berarti nggak penting, tetapi jangan sampai yang lebih penting ini kita lupakan untuk hal yang itu. Baca Quran juga sama. Bapak kapan terakhir baca Quran, Pak? Ibu kapan terakhir baca novel, Bu? Kita ini kan ngaku klaimnya umat baginda, nama pengajiannya Asbab Ahbabul Mustafa, tetapi yang kita Quran lama kita nggak baca. Mohon maaf. Boleh kan kalau saya ngaku saya ini ponakannya Pak Jokowi? Sah? Sah. Cuman masalahnya Pak Jokowi ngakuin nggak saya ini ponakannya? Kita juga gratis kalau mengklaim kita ini pengikut Nabi, kita ini penghidup sunnah Nabi, kita ini ahli sunnah wal jamaah. Sah. Cuman masalahnya apakah Nabi, apakah Allah itu ngakuin klaim kita? Masjid dekat dengan rumah jauh nampaknya, ya. Borobudur jauh dari tempat kita, dekat kita kunjungi sudah. Sanur itu jauh dari tempat kita, dekat sudah kita kunjungi. Ini kalau kita nggak aktif sama ulama kayak begitu. Kita kalau sama teman Jawa sekerja mah nggak mungkin Pak diingetin kayak begitu. Sama bos juga nggak bakalan nggak ngomongin begitu. Ya kan? Siapa menuntut ilmu agama yang diingetin begitu? Afara'aita law matta'nahum sinin, ini kata Allah. Kira-kira bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang sudah kami kasih semuanya selama bertahun-tahun, pengen rumah saya kasih, pengen mobil saya kasih, pengen anak saya kasih, punya istri saya kasih, pengen istri lagi saya kabulin.
Kira-kira pendapatmu kayak bagaimana orang kayak begitu? Maksudnya idza ja'uhum ma yu'adun, kalau seandainya kematian itu datang. Ini kalau kita ingat ulama, coba kira-kira kalau orang itu semuanya punya, kepemimpinan punya, uang punya, kewenangan punya, semuanya punya, kalau sudah mati, itu kira-kira bagaimana keadaan dia? Kata Allah, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Semua yang dulu membuat dia bangga dan bahagia, happy, enjoy, itu nggak bisa ngasih kemanfaatan apapun. Coba. Ini kalau kita belajar ilmu agama, maka betul kan? Orang ini kadang-kadang sadar kalau sudah mau pensiun. Tadi darhum tadi ini bahasa pensiun nggak ada dalam Al-Quran ya. Pensiun itu nggak ada di dalam Al-Quran. Tetapi fasaufa ya'lamun ini menunjukkan jauh. Kalau sadarnya itu dekat, Allah akan bilang saya'lamun. Sa itu akan, saufa itu juga akan. Tapi kalau sa akan itu dekat. Kalau saufa akan, tapi masih jauh. Betul kan? Kalau yang masih jauh itu kan pensiun masih jauh. Bahkan kalau bisa diundur lagi. Kalau bisa nanti di-extend lagi kan begitu. Maka Allah katakan fasau, yang orang yang sibuk dengan makan, yang sibuk dengan enjoy, yang sibuk dengan party, biarin sajalah. Fasau ya'lamun. Nanti dia akan ingat. Kalau enggak ketika pensiun enggak ingat, nanti ketika hatta zultumul maqabir akan ingat. Nah, itu utamanya kita belajar. Yang terakhir, Pak, Nabi itu nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta tambah, kecuali kita tambah ilmu. Bapak-bapak salah kalau berdua minta istri lagi. Nabi nggak pernah. Tapi Nabi ngajarin kalau kamu harus minta tambah, mintalah tambah ilmu. Maka doanya Rabbi zidni ilmu. Kalau minta rezeki, Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan, enggak banyak. Minta rezeki tapi yang halal, thayyiban mubarakan fi. Minta halal yang baik dan diberkahi. Sebab belum tentu yang banyak itu berkah. Maka kita mintanya begitu. Tetapi sama kiai akhir zaman ditambah kathiron katanya kan, minta banyak. Itu udah akhir kiai akhir zaman. Padahal kalau hadisnya Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan, ditambah sebelum mubarakan fi sama Ustaz akhir zaman kathiran mubarakan. Ya boleh lah, boleh. Ya, minta boleh. Minta selama masih Allah, kenapa ya? Minta sedikit sama Allah, minta banyak juga sama Allah. Jadi lebih baik minta banyak. Minta apa ya? Minta nambah ya Pak ya? Itu ilmu Pak. Bahkan orang berilmu itu lebih utama berkali-kali derajat berbanding dengan ahli ibadah. Fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari alal kaukabi lailatul badri. Keutamaan orang berilmu di atas orang ahli ibadah itu sama keutamaan bulan purnama di tengah-tengah bintang bintang yang amat banyak. Bintang banyak di langit, ada satu bintang yang terang, tetapi yang satu yang terang itu dibanding dengan terangnya bulan purnama, kira-kira mana lebih utama? Begitulah Pak. Jadi orang alim, orang yang kalau kita ingin belajar ilmu agama, kita lebih utama berbanding dengan orang ahli ibadah. Sebab orang ahli ibadah itu kalau ibadahnya nggak benar itu nggak akan diterima sama Allah. Imam Ahmad pernah suatu ketika lagi baca hadis didatengin sama orang kampung mengadu anaknya kesurupan, minta supaya Imam Ahmad datang meluari jin. Jadi rupanya tidak cuma sekarang doang, dia sudah ustaz meluari jin ini. Imam Ahmad juga dulu begitu. Tetapi Imam Ahmad bedanya, dia lagi sibuk baca hadis, tanggung, nggak mau dia tolak. Kalau ustaz sekarang kan disuruh nunggu panggilan kan? Surbannya udahlah, saya lagi baca hadis. Surban ini bawa.
Sampai rumah tiba-tiba istrinya sudah bilang, anak kita jinnya sudah keluar. Artinya jin itu keluar gara-gara surbannya Imam Ahmad datang. Orang kalau alim, jangankan ke orangnya ditakuti sama jin, tetapi surbannya sendiri sudah. Makanya bapak-bapak jangan heran kalau ada orang kesurupan, semakin diruqyah kok semakin ngaco. Itu berarti yang problem yang meruqyah. Coba bapak-bapak kalau nggak percaya ada orang surupan, bapak bacain, semakin dibaca kok semakin merokok gitu ya. Nah itu berarti bapak-bapak yang problem. Kenapa? Nggak sampai tahap alimnya, ya kan? Umar bin Khattab, kata Nabi, kalau ada setan lewat, Imam Umar bin Khattab ini lagi lewat, setan akan cari jalan yang lain. Padahal kalau ngomongin kemuliaan ahli ibadah, Abu Darda lebih ahli ibadah. Tetapi kenapa kok setan gak takut sama ahli ibadah? Meskipun Abu Darda itu ahli ibadah, tapi justru takut sama Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu alim. Coba Pak ya nanti dites kealiman bapak-bapak. Kalau ada orang kesurupan, kopiahnya suruh bawa. Ya ini kan kopiah Ramadan tahun lalu kan, nggak pernah dipakai kan Pak? Kita ini kan kadang-kadang ingat kopiah ketika mau Ramadan doang kan? Tapi itu lupa naruhnya di mana. Ya kalau begitu ya nggak bakat kan, makin melosot itu jinnya. Bapak ibu kan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beberapa kenapa kita harus dekat dengan majelis ilmu. Karena itu yang akan membuat kita ingat. Ya, jangan sampai nanti ingatnya kecil. Kan saya bilang sama kawan-kawan yang bilang komplek saya sekarang ramai. Saya berdakwah di sini sudah 12 tahun. Dulu ketika saya masuk sepi masjid, sekarang ramai. Saya bilang sama kawan dulu, jangan dianggap itu klaim keberhasilan dakwah ente. Saya bilang, dulu mereka masih sibuk, sekarang sudah pensiun. Harus ada pertanyaan, kalau sekarang masjid kompleknya itu ramai, apakah gara-gara sadar atau karena pensiun? Oh iya juga ya kata dia. Iya, jangan keburu klaim berhasil dakwah. Berhasil dakwah itu kalau orang yang sibuk, orang yang eksekutif, orang yang levelnya top, itu dekat dengan masjid itu, Pak. Bapak, itu barangkali kajian gak enak kita pada siang hari ini. Ya, saya berharap mudah-mudahan iman kita itu bukan hanya 10 hari pertama Ramadan. Kita juga amat berharap mudah-mudahan iman kita ini bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di sepanjang tahun. Buktinya apa? Masjid selalu kita hadir. Buktinya apa? Quran selalu kita pegang doa. Kalau nggak bisa membaca, artinya mungkin mata sudah rabun, dengarlah ya. Kita masuk mobil ada banyak radio itu, channel-channel. Tapi yang jadi problem kadang-kadang, jangankan pembaca Ustaz, dengar saja ini memang sudah nggak mau. Kalau dengar saja nggak mau, bagaimana suruh baca? Ya kan? Mana lebih mudah, suruh ceramah atau suruh dengerin ceramah? Mana suruh mudah? Mana disuruh lebih mudah, suruh baca atau suruh dengar? Tapi kalau dengar saja sudah nggak mau, maka mustahil mau mendengar Quran. Terakhir yang nggak enak, kalau Ramadan ini kita nggak khatam Quran, jangan pernah bayangin di bulan Syawal bisa khatam, di bulan Dzulhijjah bisa khatam, di bulan Muharram bisa khatam. Ya, maka takwa itu bisa dihadirkan kalau seandainya iman kita kuat. Quran ringan kita baca. Terima kasih. Hari ini hari keempat. Ada hamba Allah itu yang sudah khatam 12 juz. Bukan khatam, sudah baca 12 juz, berarti seharinya berapa itu? 3 juz. 3 juz. Berarti nanti kira-kira sebulan dia khatam 3 kali Quran 30 juz. Ada hamba Allah yang kayak begitu. Bapak sudah berapa buku? Udah berapa juz? Sudah 2 besar.
Malah kemarin 3, orange juice, strawberry juice, mango juice. Nah, lain cerita kan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.